Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah balas dendamku terhadap mertuaku dan pelakor yang sudah membawa pergi uangku dan merebut suamiku. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Nanda menatap kosong layar ponsel di tangannya. Tubuhnya lunglai, tangan gemetar, dan dadanya seperti dihantam batu besar. Video yang dikirim oleh temannya menampilkan dua orang yang sangat ia kenal, ibu mertuanya dan Dea, perempuan yang belakangan ini kerap mengganggu pikirannya. Dalam video itu, mereka tersenyum lebar di depan Ka'bah, berdua, dalam balutan pakaian ihram putih bersih. Captionnya menyayat hati, umroh penuh berkah bersama menantu kesayangan. Menantu, Dea, dengan uang siapa mereka ke sana? Nanda menahan napasnya, air matanya pecah tanpa bisa dibendung. Semua terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Hanya sebulan lalu, Nanda menyerahkan tabungan pribadinya, uang hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun sebagai pengusaha kecil, kepada Reza, suaminya. Katanya, itu untuk investasi tanah yang akan jadi masa depan mereka. Nanda percaya, tapi sekarang, fakta pahit menamparnya. Uang itu bukan untuk tanah. Ternyata untuk membiayai perjalanan umroh ibu mertuanya, bersama Dea, selingkuhan Reza yang bahkan belum resmi menjadi siapa-siapa. Sejak awal pernikahan, Nanda sudah tahu ibu mertua tak pernah benar-benar menerimanya. Ia dianggap anak miskin yang numpang hidup, meski sebenarnya justru Nanda yang menanggung sebagian besar kebutuhan rumah. Seringkali, makanan yang dimasaknya dibuang diam-diam. Hadiah ulang tahun yang ia berikan selalu disindir. Tapi ia bertahan, demi cinta, demi Reza. Namun rupanya, semua pengorbanan itu seperti debu di mata mereka. Dea adalah luka yang datang di tengah badai. Perempuan manis bermuka dua, yang tiba-tiba dekat dengan Reza lewat alasan kerja sama proyek. Nanda sudah mencium gelagat tak beres sejak awal. Senyum Dea terlalu sering muncul di ponsel suaminya. Tapi setiap kali ia menegur, Reza marah. "Jangan sok cemburu, kamu cuma insecure," katanya. Kini, semua prasangka Nanda terbukti. Tapi yang membuat hatinya hancur bukan hanya perselingkuhan itu, melainkan pengkhianatan dari ibu mertua yang turut serta menyakiti tanpa ampun. Nanda meremas ujung kerudungnya, air matanya mengalir, tapi wajahnya tak menunjukkan kelemahan. Di dalam hatinya, api mulai menyala. Ia bukan lagi perempuan yang akan diam dan mengalah. Cukup sudah jadi korban. Kalau mereka pikir Nanda akan tetap diam, mereka salah besar. Jika mereka bisa menyusun siasat, maka Nanda pun akan menyusun balasan yang jauh lebih menyakitkan, tanpa harus mengotori tangan. Sore itu, langit Jakarta mendung. Tapi bukan hanya cuaca yang gelap, jiwa Nanda pun ikut mendung. Namun dari mendung itulah, lahir sebuah niat, untuk membalas, dengan cara yang akan mereka ingat seumur hidup. Setelah malam penuh tangis itu, Nanda mengurung diri di kamar selama 2 hari. Ia tak bicara pada siapapun, tak mengangkat telepon, bahkan tak menyentuh makanan. Tapi di tengah hening yang menyiksa itu, pikirannya mulai menyusun rencana. Ia membuka kembali berkas-berkas keuangan rumah tangga yang selama ini ia kelola sendiri. Semua pemasukan Reza, aliran dana bisnis, dan tabungan mereka selama menikah, semuanya atas nama Nanda. Ia tersenyum pahit. Selama ini Reza terlalu sibuk dengan Dea dan terlalu percaya, hingga tak sadar bahwa ia menyerahkan semua senjata ke tangan istri yang sedang patah hati. Nanda memulai dengan membekukan 3 rekening utama. Ia menghubungi pihak bank dengan alasan keamanan, dan karena semua dokumen atas namanya, tidak ada yang bisa dilakukan Reza tanpa seizin dia. Lalu ia mengirim surat peringatan kepada mitra bisnis Reza yang mencurigakan. Ia tahu Dea terlibat di salah satu proyek bodong yang menggunakan dana pribadi Nanda tanpa persetujuan. Dalam semalam, proyek itu hancur. Reputasi Dea tercoreng. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Reza menghubunginya dengan nada panik. "Nanda, kamu ngapain sih? Ini bukan main-main, loh." Suara Reza di telepon terdengar cemas. Tapi Nanda tak gentar. Ia hanya menjawab dengan tenang, "Aku hanya melindungi milikku."
Kamu yang bermain-main duluan, Reza. Jadi sekarang giliran aku. Reza mencoba memelas, memutarbalikkan keadaan, bahkan menuduh Nanda mencari perhatian. Tapi Nanda hanya tertawa. Dulu, dia menangis karena kata-kata Reza. Sekarang, dia bisa tertawa melihat Reza mulai kehilangan kontrol atas segalanya. Di balik ketegasannya, Nanda sempat merasa takut. Ini bukan hanya soal harta, ini tentang kehormatan, tentang luka yang terlalu dalam untuk dibiarkan sembuh sendiri. Tapi tiap kali ia melihat wajah ibu mertua di video umroh bersama Dea, tersenyum bangga seolah sedang memamerkan kemenangan, api di dadanya menyala lagi. Mereka merendahkannya terlalu lama. Sekarang, giliran Nanda menunjukkan bahwa perempuan yang mereka injak-injak, bisa bangkit dengan cara paling menyakitkan. Dan ini baru permulaan. Nanda tahu, untuk menjatuhkan mereka, dia tak perlu berteriak. Dia hanya perlu diam, dan membiarkan semuanya hancur pelan-pelan, tepat di depan mata mereka. Pagi itu, Reza pulang ke rumah dengan wajah kusut dan mata merah. Ia memaksa masuk kamar, membanting pintu, dan menuduh Nanda telah menghancurkan hidupnya. Kamu pikir kamu siapa, Nat? Semua jadi kacau karena kamu. Investor kabur. Dea dibully habis-habisan di medsos. Mama bahkan malu keluar rumah. Nanda berdiri tenang, tak bergeming sedikit pun. Ia menatap Reza seperti melihat orang asing. Oh, jadi sekarang kamu tahu rasanya dipermalukan. Bagus, baru permulaan, Sa. Ibu mertua yang sebelumnya angkuh, kini mulai menunjukkan retakan di wajahnya. Tetangga-tetangga mulai berbisik, mempertanyakan siapa sebenarnya perempuan yang pergi umroh bersamanya. Beberapa bahkan menyindirnya di arisan, mempertanyakan keberkahan ibadah yang dibiayai dari uang haram, dari uang istri yang dikhianati. Sosok ibu mertua yang dulunya sangat vokal dan merasa suci, kini mulai jarang terlihat keluar rumah. Nama baiknya tercoreng, dan itu membuat Nanda sedikit tersenyum. Dea, sang pelakor, tak kalah menderita. Komentarnya di media sosial dipenuhi cercaan. Akun pribadinya dibanjiri bukti-bukti perselingkuhan dan sindiran tajam dari warganet. Ia mencoba klarifikasi, namun makin banyak orang yang menyerang. Bahkan beberapa klien fashion online-nya membatalkan kerjasama. Ia panik. Reza yang biasanya jadi tamengnya, kini sibuk mempertahankan bisnis yang mulai runtuh. Dea pun akhirnya mencium kenyataan, ia hanya dipakai, dan sekarang, ditinggalkan dalam kekacauan. Di balik layar, Nanda tak berhenti bergerak. Ia menyewa pengacara untuk menggugat pemisahan harta secara resmi. Ia juga menyerahkan bukti penggelapan uang kepada pihak berwenang. Semua dilakukan dalam diam. Ia tak perlu teriak-teriak seperti ibu mertua atau menangis manja seperti Dea. Ia hanya berjalan pasti, setiap langkahnya adalah palu godam yang menghancurkan fondasi keluarga munafik yang dulu menginjaknya. Dan ketika malam tiba, di tengah lampu kamar yang redup, Nanda menatap pantulan wajahnya di cermin. Bukan lagi perempuan lemah yang dulu rela disiksa demi cinta, tapi perempuan yang kini belajar mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Pembalasan ini belum selesai, tapi luka mereka sudah mulai terasa. Sudah seminggu sejak semua runtuh. Nanda duduk di ruang tamu dengan pakaian rapi dan berkas-berkas di tangannya. Hari itu adalah hari sidang pertama gugat cerai dan pemisahan harta yang ia ajukan. Saat Reza datang bersama ibunya, wajah mereka tak lagi penuh amarah, melainkan ketakutan dan kebingungan. Dea, tak terlihat batang hidungnya. Kabarnya, ia sudah kabur ke kota lain karena tak tahan dikucilkan. Akhirnya, yang dulu menghina, kini merasakan sepi yang pernah Nanda telan sendiri. Reza mencoba berbicara sebelum sidang dimulai. Nat, aku salah, aku hilaf. Kita bisa mulai dari awal lagi, kan? Kamu masih istri sahku, kamu masih cintaku. Nanda menoleh pelan, wajahnya tenang tapi tajam. Cintamu tidak pernah cukup untuk menutupi luka yang kamu dan ibumu ukir di hatiku, jawabnya. Reza terdiam. Kata-kata Nanda bukan teriakan, tapi justru itulah yang paling menyakitkan, dingin, datar, namun dalam. Ibu mertuanya menangis,
mencoba meraih tangan Nanda, namun Nanda menepisnya halus. Sudah terlambat, Bu. Tangisan ini tidak bisa menghapus air mata yang pernah saya telan dalam diam. Di dalam ruang sidang, hakim membaca satu persatu bukti yang diajukan. Aliran dana, pengakuan via chat, hingga video umroh itu semua jadi saksi. Tak ada yang bisa dibantah. Reza hanya tertunduk lesu, sesekali menyeka keringat. Ibu mertuanya terisak, memohon agar nama baik keluarga tidak dicemarkan. Tapi nama baik bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang orang lain. Apalagi dengan menginjak harga diri perempuan yang setia. Hari itu, di ruang pengadilan, Nanda menang bukan hanya secara hukum, tapi juga secara martabat. Setelah sidang selesai, Nanda keluar dari gedung pengadilan dengan langkah ringan. Dunia yang dulu sempit kini terasa luas. Di gerbang, ada sekelompok perempuan yang mendekatinya. Mereka adalah pengikut akun media sosial yang sempat viral karena kisahnya. Beberapa menangis, memeluknya, dan berkata, "Terima kasih karena sudah berani. Kami juga sedang berjuang." Nanda tersenyum. Ia tak pernah bermimpi jadi pahlawan, tapi jika luka hatinya bisa menjadi pelita bagi orang lain, maka semua itu tak sia-sia. Hari itu, langit cerah. Tidak ada awan mendung. Tidak ada hujan. Hanya sinar matahari yang hangat di kulit dan pelukan angin yang lembut. Di dalam hati Nanda, tak ada lagi dendam. Yang ada hanya kelegaan. Ia tak membalas dengan kekerasan. Ia hanya mengembalikan semua rasa sakit itu kepada pemilik aslinya. Sebulan setelah putusan cerai resmi dijatuhkan, Nanda memutuskan pindah ke kota lain. Ia menjual rumah yang dulu jadi tempat luka, lalu membeli tempat kecil di pinggir kota yang tenang, rumah yang ia miliki sendiri, atas nama sendiri, dan tidak ada satupun jejak masa lalunya. Saat mengepak koper terakhir, ia menatap ruang tamu yang kosong dengan senyum tipis. Tempat ini pernah menjadi saksi tangisnya, namun kini hanya tinggal kenangan. Perempuan yang dulu lemah dan takut, sudah tidak ada. Yang ada hanya Nanda yang baru, teguh, matang, dan berdiri sendiri. Di kota baru, ia membuka butik kecil dari sisa tabungan dan bantuan modal dari komunitas perempuan yang terinspirasi dari kisahnya. Pelanggannya datang bukan hanya untuk pakaian, tapi juga untuk kekuatan. Ia sering diminta berbicara, memberi semangat, bahkan ada yang mengajaknya menulis buku. Tapi Nanda bukan mencari panggung. Ia hanya ingin hidup damai, jauh dari wajah-wajah palsu yang dulu menyiksanya. Kadang diam lebih nyaring daripada ribut, dan luka yang sembuh dalam ketenangan, jauh lebih indah dari kemenangan yang dirayakan dengan teriakan. Di sisi lain, hidup Reza semakin terpuruk. Bisnisnya bangkrut, ia terlilit hutang, dan ditinggalkan oleh rekan-rekan yang dulu memujanya. Dea hilang tanpa jejak. Terakhir terdengar, ia hidup berpindah-pindah, menjual barang mewahnya satu persatu. Sementara ibu mertua Nanda kini tinggal di rumah kontrakan sempit, sakit-sakitan, dan tak lagi disapa keluarga besar. Karma tak datang dengan kilat, tapi ketika ia datang dengan telak. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik pegunungan kecil dekat rumah. Barunya, Nanda duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. Ia memejamkan mata, membiarkan angin sore menyapu wajahnya. Tidak ada suara teriakan, tidak ada pertengkaran, hanya keheningan yang damai. Ia menghela napas panjang dan membisikkan dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, karena Kau menunjukkan bahwa balasan terbaik bukan kemarahan, tapi kebebasan." Dan begitulah akhir cerita Nanda. Bukan cerita tentang pembalasan yang berdarah, tapi tentang keadilan yang berjalan dengan anggun. Bukan cerita tentang menghancurkan orang lain, tapi tentang membangun diri sendiri kembali dari serpihan. Karena pada akhirnya, perempuan yang paling kuat adalah yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan tetap lembut meski disayat paling dalam. Suatu malam, saat hujan turun deras membasahi atap rumah kecilnya, Nanda membuka laci tua tempat ia menyimpan segala kenangan yang belum sempat ia buang. Di sana, tersimpan sebuah surat. Surat yang ia tulis untuk Reza, tepat setelah sidang cerai, namun tak pernah ia kirimkan. Tangannya gemetar saat membuka lipatannya.
Ia membaca pelan, dan tiap kata membawa kembali luka yang sudah lama ia bungkus rapat. Kamu pernah jadi rumahku, tulis Nanda. Tapi ternyata aku cuma sewa harian di hati yang kau pinjamkan pada orang lain. Air matanya jatuh, bukan karena masih cinta, tapi karena ia tak percaya dulu bisa sebodoh itu mencintai seseorang yang tak pernah benar-benar melihatnya. Dulu, ia menunggu ucapan maaf dari Reza. Tapi kini, bahkan jika ucapan itu datang dengan bersujud pun, tak akan mengubah apapun. Luka hati Nanda sudah sembuh, tapi bekasnya tetap ada, sebagai pengingat bahwa ia pernah dilukai oleh orang yang paling ia percaya. Beberapa hari kemudian, Nanda menerima surat dari pengacara. Isinya, Reza mengajukan banding untuk menunda pembagian harta. Alasan, tekanan mental dan keuangan. Nanda hanya tertawa pelan membaca surat itu. Tak ada kemarahan, tak ada ketakutan. Ia hanya menjawab dengan satu kalimat singkat, aku tak sedang berperang. Aku hanya sedang melindungi diriku. Ia tahu, Reza sedang mencoba mencengkeram kembali apa yang telah hilang, tapi semua cengkeraman itu akan menguap di tangan kosong. Karena sekarang, Nanda berdiri di tempat yang tak bisa disentuh oleh rasa takut. Di sisi lain, ibu mertua diam-diam datang ke butik Nanda. Wajahnya tirus, langkahnya gemetar. Ia membawa bingkisan kecil dan surat permintaan maaf. Tapi Nanda tidak membukanya. Ia menerima dengan sopan, lalu berkata, saya sudah memaafkan, Bu. Tapi saya memilih untuk tidak membuka pintu masa lalu. Biarkan saya hidup dengan tenang. Ibu mertuanya menangis dan memohon, namun Nanda hanya menunduk, menyapa ramah pelanggan lain yang datang. Ia tak lagi punya ruang untuk simpati pada orang yang dulu mematahkan semangatnya tanpa ragu. Dan di malam itu, saat hujan kembali turun, Nanda duduk menatap jendela. Tak ada suara selain gemericik air dan detak jantungnya sendiri. Di dadanya, tak ada dendam. Hanya harapan, bahwa suatu hari nanti, perempuan-perempuan yang disakiti seperti dirinya, bisa belajar untuk bangkit, bukan dengan membalas secara brutal, tapi dengan menunjukkan bahwa mereka tak bisa dihancurkan. Karena yang benar-benar kuat, adalah mereka yang mampu sembuh, tanpa harus menjadi monster seperti yang melukai mereka. Beberapa minggu setelah kunjungan ibu mertuanya, Nanda menerima kabar bahwa wanita itu jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Penyakit lambung kronis yang dulu sering diremehkan kini menggerogoti tubuhnya. Salah satu perawat diam-diam menghubungi Nanda, konon, nama Nanda disebut-sebut dalam doa dan penyesalan panjang si ibu. Nanda terdiam lama di balik telepon, dan malam itu, ia duduk dalam gelap, merenung, antara luka lama dan rasa kasihan yang masih samar. Hatinya ingin membenci, tapi jiwanya terlalu lelah untuk menyimpan racun itu lebih lama. Hari berikutnya, Nanda datang diam-diam ke rumah sakit. Ia berdiri di balik tirai ruangan, tak ingin terlihat. Dari celah tipis kain, ia melihat sosok renta itu terbaring lemah, tak lagi punya wajah sombong atau suara tajam seperti dulu. Di atas meja, tergeletak sebuah mushaf kecil dan foto keluarga lama yang sudah usang, dan di sana, wajah Nanda masih ada. Seketika, matanya basah. Tak ada yang bisa menghapus luka masa lalu, tapi ternyata, waktu bisa melembutkan sisi terdalam dari rasa benci. Namun, Nanda tidak masuk ke ruangan itu. Ia hanya menunduk, berbisik dalam hati, semoga Allah mengampuni ibu, seperti aku mencoba mengampuni. Kemudian ia pergi, tanpa berkata apapun. Ia tahu, terkadang pengampunan bukan tentang memberi orang lain kesempatan kedua, melainkan membebaskan diri sendiri dari beban yang sudah terlalu lama dipanggul. Dan dengan melangkah pergi dari ruang itu, Nanda bukan menunjukkan kelemahan, melainkan kekuatan terbesar yang pernah ia miliki. Di hari yang sama, Nanda menulis sebuah catatan di blog pribadinya, tentang luka, tentang pengkhianatan, dan tentang bagaimana tidak semua balas dendam harus bernoda darah. Tulisannya viral. Banyak perempuan dari seluruh penjuru negeri mengirim pesan, mengaku merasa terwakili, dikuatkan, dan dibangkitkan oleh kisahnya. Tapi Nanda tak mencari ketenaran. Ia hanya ingin kisah sakitnya berbuah manfaat. Karena ia tahu,
Jika luka yang ia alami hanya berakhir di tangis, maka sia-sialah semua perjuangan. Tapi jika lukanya bisa jadi doa untuk yang lain, maka itu adalah kemenangan yang sejati. Dan di akhir malam, ketika dunia mulai sunyi dan lampu kota mulai meredup, Nanda berdiri di beranda rumah barunya. Ia mengangkat wajah ke langit, membiarkan angin malam menyapu rambutnya yang tergerai. "Aku tidak sempurna, tapi aku tidak hancur," bisiknya pelan. Karena perempuan sepertinya, meski pernah diremukkan, akan selalu punya cara untuk berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Beberapa bulan berlalu, waktu berjalan tanpa memedulikan luka atau harapan siapapun. Namun bagi Nanda, tiap hari yang berlalu adalah bukti bahwa ia mampu melewati badai. Butiknya berkembang, namanya mulai dikenal sebagai simbol kekuatan perempuan. Namun di balik senyumnya yang lembut saat melayani pelanggan, tersimpan sebuah keheningan, bukan karena luka yang masih menganga, tapi karena ia menyadari, dirinya kini adalah sosok yang sama sekali berbeda dari perempuan yang dulu pernah menangis dalam diam. Nanda telah tumbuh, dan kehilangan pun ikut membesarkannya. Suatu hari, seorang gadis muda datang ke butiknya. Ia gemetar, matanya sembab. Ia bercerita tentang suaminya yang berselingkuh, tentang mertuanya yang ikut menyudutkan, dan tentang rasa ingin menyerah. Nana mendengarkan tanpa menyela, lalu menggenggam tangan gadis itu dan berkata, "Kalau kamu bisa bertahan 1 malam lagi, kamu akan menang. Karena luka mereka tak akan bertahan selamanya. Tapi keteguhan hatimu, bisa jadi pelindungmu seumur hidup." Gadis itu menangis dalam pelukan Nanda, dan saat itu Nanda sadar, tugasnya di dunia belum selesai. Di luar sana, Reza dikabarkan hidup berpindah-pindah. Ia tak lagi punya rumah tetap, dan digugat hutang dari beberapa pihak. Dea, yang dulu selalu terlihat glamor, kini disebut bekerja diam-diam di salon kecil, menghindari dunia yang dulu ia pamerkan. Ibu mertuanya meninggal 3 bulan setelah pertemuan terakhir. Tak banyak yang datang ke pemakamannya. Saat mendengar kabar itu, Nanda hanya duduk tenang di beranda, mengirimkan doa dalam diam. Ia tidak datang, bukan karena benci, tapi karena ia sudah benar-benar mengikhlaskan. Malam harinya, Nanda duduk di meja kerjanya. Ia menulis satu kalimat di jurnal kecilnya, "Aku bukan lagi perempuan yang mereka lukai. Aku adalah hasil dari semua luka itu." Ia menutup jurnal itu, meniup lilin kecil di sudut meja, dan menatap bayangan dirinya di cermin. Dulu, ia pernah kehilangan harga diri. Pernah dipermainkan. Pernah diludahi oleh orang yang mengaku keluarga. Tapi kini, ia punya sesuatu yang lebih mahal dari cinta, yaitu kebebasan, dan kehormatan yang diperjuangkan sendiri. Dan ketika pagi datang, Nanda membuka jendela rumahnya. Udara segar masuk, membawa cahaya ke dalam ruangan. Ia menghela napas panjang dan berbisik pada dirinya sendiri, "Selamat pagi, Nanda. Kamu hidup, dan kamu menang." Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai. Tapi inilah kemenangan paling agung, saat perempuan yang pernah dihancurkan, bangkit, dan memilih tidak menghancurkan siapapun kembali. Waktu terus berjalan, dan luka yang dulu terasa seperti neraka kini hanya menjadi bekas samar yang tak lagi menyakitkan. Nanda belajar bahwa hidup tidak selalu adil, tapi Tuhan selalu punya caranya sendiri untuk menegakkan keadilan. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kini, ia adalah perempuan yang berjalan dengan kepala tegak, bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena berhasil bangkit saat semua ingin melihatnya tetap tersungkur. Di butik kecilnya, Nanda seringkali mendengar tawa anak-anak dari luar jendela. Mereka berlarian, bebas dan tanpa beban. Kadang ia merenung, berharap dulu bisa sepolos itu, tak mengenal pengkhianatan. Tapi ia sadar, justru karena luka, ia kini memiliki kedalaman hati. Ia bisa merasakan sakit orang lain, bisa menjadi pelindung bagi perempuan lain yang tengah berdarah secara batin. Dan itu adalah karunia yang tidak semua orang miliki. Nanda tak membalas dengan cara yang kotor. Ia tak menyerang secara fisik, tak menjatuhkan harga diri siapapun. Ia hanya membuka mata dunia bahwa perempuan yang dianggap lemah, bisa jadi kekuatan paling menakutkan jika disakiti terlalu dalam.
Ia tidak menang karena membalas, ia menang karena memilih memaafkan dan membebaskan dirinya sendiri. Itulah balas dendam paling indah, yang tak meninggalkan jejak luka baru. Kini, setiap kali ia bercermin, Nanda melihat bukan hanya wajahnya. Ia melihat keberanian, ia melihat proses, ia melihat seorang perempuan yang pernah dihancurkan oleh cinta, tapi dibangun ulang oleh harga dirinya sendiri. Dan dalam diam, ia tahu bahwa kisahnya akan hidup di hati banyak orang. Sebab setiap perempuan yang berani berkata cukup, adalah pahlawan dalam kisah hidupnya sendiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah menyaksikan dan mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih atas waktu, hati, dan empati kalian. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan luka, tapi bisa diubah menjadi kekuatan untuk bangkit. Buat kalian yang sedang berada dalam hubungan yang menyakitkan, yang sedang diuji keikhlasannya, jangan pernah menyerah. Kalian tidak sendirian, Tuhan melihat, dan Tuhan tidak tidur. Semoga kalian diberikan kekuatan, keberanian, dan jalan keluar yang terbaik. Doaku untuk kalian semua yang sedang berjuang dalam sunyi, semoga diberi ketenangan dalam badai, kekuatan dalam air mata, dan kemenangan dalam setiap pengorbanan. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar cerita-cerita penuh makna lainnya bisa terus hadir menemani hari-hari kalian. Salam hormat dan cinta dari kami untuk semua perempuan hebat di luar sana. Kalian layak bahagia.